Saya masih sanggup, saya masih sanggup, saya masih sanggup. Saya pun akan bekerja keras. Akan saya lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih pada semangat? Semangat Ibu. Semangat ya. Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada pembelajaran kali ini. Sebelum melanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Rika pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, berdoa telah selesai. Nah, sebelum melanjut ke pembelajaran, Ibu mau tes semangat kalian terlebih dahulu. Coba kita tepuk semangat ya. Coba Ibu ingin dengar tepuk semangat kalian. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak ada tahu sekarang mau belajar tentang apa? Aku udah ke buku Ibu. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar terkait tema aku dan tubuhku. Nah, yang pertama aku menyampaikan terkait materi anggota tubuh manusia. Nah, anggota tubuh manusia kira-kira ada tahu pengertian dari anggota tubuh? Wah. Tahu? Oke, aku akan sampaikan terlebih dahulu materi terkait anggota tubuh dan kaca indera. Jadi, anggota tubuh adalah keseluruhan komponen fisik manusia yang membentuk struktur organisme secara lengkap mulai dari tubuh rambut sampai ujung kaki. Nah, sedangkan kaca indera adalah 5 organ tubuh manusia yang berfungsi untuk merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, ini mau tanya dulu nih, apa sih yang kalian tahu tentang kaca indera? Ada yang tahu? Ada kaca indera kelihatan. Tahu, kelihatan, lalu Dengar. terus Cium. penciuman, terus mencat, terus Raba. Raba, betul sekali. Jadi, tubuh manusia terdiri dari bagian utama seperti bagian kepala, badan, tangan, dan kaki. Selain itu, manusia juga mempunyai 5 panca Indra. betul. Nah, Ibu mau tanya nih, fungsi dari masing-masing anggota tubuh. Nanti kalian jawab ya. Ya Ibu. Kira-kira fungsi dari panca indera penglihatan apa sih? Untuk melihat. Betul sekali, untuk melihat. Lanjut, ada panca indera pendengaran. Kira-kira di panca indera pendengaran itu ada apa? Ada telinga. Ada telinga. Fungsi dari telinga Mendengar. untuk mendengar, betul. Lanjut, ada indera penciuman. Biasanya ada apa? Kalau untuk mencium pakai Hidung. hidung. Kalau fungsi hidung untuk Mencium. mencium apa? Mencium bau, Wangi. harum, dan lain-lain. Terus ada indera pengecap. Indera pengecap biasanya menggunakan apa? Tidak. Menggunakan lidah. Fungsi dari panca indera pengecap itu apa? Untuk merasakan rasa apa aja. Asik. Terus, Pahit. terus, Manis. iya, itu adalah fungsi dari panca indera pengecap. Lalu ada panca indera apa lagi? Meraba. Peraba. Kalau panca indera peraba itu menggunakan apa? Tangan. Menggunakan tangan, betul sekali. Fungsi dari tangan apa? Untuk apa? Untuk memegang sesuatu. Betul. Terus, Untuk meraba. lanjut. Apa ya? Beraktivitasnya banyak ya? Iya, betul sekali. Nah, Ibu punya gambar nih. Kalian lihat ya. Nah, ini adalah anggota tubuh manusia. Manusia. Nah, kita lihat nih, ada apa aja? Ada kakinya, ada Lutut. ada apa lagi? Tangan. Hidung. Mata. Kepala. Rambutnya, Rambut. terus Telinga. Mulut. Tangan. tangan, dan terakhir ada Paha. paha. Iya, betul. Nah, dari materi IPAS tersebut, Ibu akan kaitkan dengan pembelajaran matematika. Kira-kira apa yang kalian belajar IPAS terkait panca indera dan anggota tubuh dengan pembelajaran matematika? Ada yang tahu? Sudah tahu Ibu. Tidak tahu ya. Nah, Ibu akan beritahu kepada kalian bahwa ada loh kaitannya antara materi panca indera dan anggota tubuh manusia dengan pembelajaran matematika. Di antaranya kita bisa menghitung berapa jumlah anggota tubuh kita masing-masing. Coba Ibu mau nanya Rika. Rika, mata Rika ada berapa ya? Ada 2. Coba itu 1, 2. Kalau telinga Rika ada berapa? Ada 2 Ibu. Coba hitung lagi. 1, 2. Coba dikatakan berapa antara jumlah mata dan telinga? Semuanya Ada 4 Ibu. 2 telinga, 2 mata. Betul. Masih soal 11. Mau langsung ke kelas Indonesia. Oke, jadi kaitan dengan antara materi IPAS dengan matematika Ibu ada nggak? Ada Ibu. Ada apa aja coba? Yang tadi IPAS itu tentang
memegang buku dan baca ilah, lalu mengikat, tentang menghitung anggota tubuh kita ada berapa. Ya, betul sekali. Nah, Ibu akan mengaitkan dua mapel tersebut dengan satu mapel lagi. Apa itu, Bu? Kita apa ya? Oh ya. Oke, Ibu akan kaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran kali ini kalian diminta untuk bercerita pengalaman kalian. Ada yang tahu cerita pengalaman? Cerita pengalaman sehari-hari. Ibu, terus pernah nggak sih kalian mengalami rasanya sedih, kecewa, senang? Pernah dialami? Pernah, Ibu. Pernah diceritakan nggak kepada teman-temannya? Pernah. Nah, itu adalah cerita pengalaman. Nah, Ibu akan jelaskan secara singkat apa itu cerita pengalaman. Cerita pengalaman adalah cerita yang berisi pengalaman. Cerita pengalaman adalah cerita yang berisi pengalaman yang pernah dialami seseorang. Cerita pengalaman adalah berupa pengalaman sedih, pengalaman senang, ataupun lucu dan lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari cerita pengalaman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi struktur cerita. Nah, pada struktur cerita ini ada tiga struktur. Yang pertama ada awal cerita, ada isi, dan ada penutup. Oke, untuk di unsur ceritanya, cerita pengalaman membuat tiga unsur cerita, yakni ada tokoh, ada tempat, dan ada waktu. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari cerita pengalaman tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab tidak? Tidak bisa, Ibu. Oke, jelaskan ya. Untuk tujuan cerita pengalaman ini adalah yang pertama memberikan informasi, yang kedua menyampaikan pesan, dan yang ketiga menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang kalian telah alami. Nah, sebelum itu Ibu mau meminta kalian untuk membuat cerita terkait tema aku dan buku. Misalkan, hari ini aku berangkat ke sekolah, mandi pagi-pagi, menggosok gigi, lalu sarapan, dan lain-lainnya. Kalian tulis di lembar yang Ibu berikan, nanti kalian ceritakan di depan teman-teman kalian. Setuju? Baik, Bu. Oke. Ini ya. Ibu sampai kuliah ya. Baik, Bu. Ibu sudah. Sudah? Ada yang belum? Atau ada yang belum ditunggu ya temannya ya? Oke, karena udah membuat cerita semuanya, ini mau minta perwakilan anak-anak menceritakan pengalamannya di depan teman-temannya. Boleh maju ke depan nih, siapa ya? Boleh deh, dibuka ke depan. Ceritakan ya dengan jelas, lantang, agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita. Oke, jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku di hari Minggu. Jadi dari pagi, aku dari ibu setiap paginya selalu ini membersihkan tubuh kami, mulai dari mandi, menggosok gigi, bersihkan tangan, rambut, kaki, semua yang ada di tubuh. Supaya apa? Supaya tubuh menjadi bersih, segar, dan sehat. Jadi sekarang buat teman-teman, kenapa bersih itu penting? Agar kita tetap sehat dan segar. Jadi itu aja, Ibu. Oke, boleh berikan dulu kembali. Boleh teman-teman tepuk tangan buat Rika. Oke, kita laki-laki yang akan menceritakan pengalamannya terkait apa tadi teh? Tentang aku dan tubuhku. Aku dan tubuh. Dia kan menceritakan bahwa kita harus menjaga kesehatan, kebersihan tubuh agar kita selalu sehat, atau selalu bersih dan wangi. Iya. Anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran Ibu akan memberikan lembar refleksi terlebih dahulu yang harus teman-teman kerjakan. Oke? Baik, Ibu. Nah, jadi ya. Baik, dikerjakan ya. Dikerjakan. Dikerjakan lembar refleksinya dengan baik dan jujur ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, itu di refleksinya ditulis ya. Lalu juga ada apa saja materi yang telah kalian pahami. Terus ada yang ketiga soalnya materi yang belum kalian pahami. Ditulis secara jujur ya. Itu tidak akan termasuk kepada penilaian. Jadi Ibu mohon kalian isi dengan jujur. Oke, Ibu akan melihat satu-satu. Sudah, Ibu. Oke, sudah anak-anak semuanya? Sudah ya, boleh dipulangkan ke depan atau enggak Pak Mbak? Sudah Pak? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Nah, sampailah di akhir pembelajaran. Nah, tadi kita telah belajar tentang banyak hal ya. Ada apa aja tadi materinya? Ada anggota tubuh dan baca cerita. Terus kita juga belajar tentang menghitung penjumlahan. Dan yang terakhir kita apa tadi? Bercerita pengalaman. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup pelajaran dengan doa. Boleh dipimpin kembali dari Kak? Sampai bersiap sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini cukupkan pelajaran sampai sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan pada penyampaian materi pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu. Sama.